Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Zulfitri dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS mata kuliah Teknologi Perkantoran. Soal yang pertama yaitu pengaruh perkembangan teknologi terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan kantor. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kinerja kantor. Hal ini ditandai dengan mudahnya akses birokrasi tata persuratan, mudahnya akses informasi dari satu titik ke titik lainnya. Penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari perangkat komputer, manajemen, dan teknologi komunikasi yang merupakan jantung dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi dapat mempersingkat waktu dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan kantor. Dampak negatif dari perkembangan teknologi kantor yaitu yang pertama, meningkatnya angka pengangguran karena tenaga manusia telah digantikan oleh tenaga mesin yang lebih ahli. Yang kedua, ketergantungan terhadap mesin karena pekerjaan yang sederhana sudah dilakukan oleh mesin, contohnya saja penggunaan kalkulator. Soal yang kedua yaitu manfaat dari kantor virtual. Yang pertama yaitu jam kerja yang fleksibel. Jam kerja yang fleksibel dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Mereka diberikan kepercayaan dan kebebasan dalam mengatur waktu mereka sendiri dengan bijaksana. Yang kedua, dapat menghemat waktu. Mereka tidak perlu lagi datang setiap hari ke kantor. Mereka dapat mengganti waktu datang ke kantor dengan yang lebih bermanfaat, contohnya saja istirahat. Jam istirahat yang cukup dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi karyawan. Yang ketiga, mudahnya berbisnis dengan bagian bumi manapun. Dengan virtual office, mereka dapat mencari mitra, pegawai, dan pelanggan di lokasi mana saja karena dengan virtual office tidak ada batasan lokasi. Soal ketiga yaitu mesin kantor berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu mesin penghimpun data atau informasi. Contohnya saja adalah mesin penjilid dan stapler. Yang kedua adalah mesin pemisah. Contohnya saja mesin pembuka surat dan pemotong kertas. Yang ketiga adalah mesin pencatat data atau informasi. Contohnya mesin tik dan mesin penomor. Yang keempat ada mesin pengolah data. Contohnya mesin jumlah dan mesin hitung. Yang kelima ada mesin pengganda, contohnya saja mesin pensil dan mesin fotokopi. Yang keenam ada mesin pengirim data atau informasi, contohnya ada telepon dan kaleng. Yang ketujuh ada mesin pengaman dan penyaman, contohnya saja pengaman data dan kipas angin. Nomor 8 adalah mesin pengontrol, contohnya saja mesin CCTV. Berdasarkan tenaga penggerak, mesin berdasarkan tenaga penggerak dibagi menjadi dua, yaitu tenaga manual dan tenaga listrik. Tenaga manual yaitu pengoperasian alat-alat kantor dioperasikan dengan tenaga manusia atau tenaga murni, contohnya saja mesin tik manual dan stasiun manual. Dengan tenaga listrik yaitu pengoperasiannya dilakukan dengan tenaga listrik, contohnya saja scanner dan printer. Soal nomor 4 yaitu cara menggunakan alat-alat kantor. Yang pertama yaitu mesin penghancur kertas. Yang pertama, kita harus menghidupkan mesin terlebih dahulu dengan menekan tombol on yang berada di belakang mesin. Yang kedua, kita menyiapkan dokumen dan pastikan dokumen atau kertas tersebut tidak ada lagi paperclip atau stapler. Selanjutnya kita masukkan dokumen atau kertas tersebut ke dalam mesin dan jauhkan dari tangan agar tidak terjadi cedera pada tangan. Tunggu mesin hingga selesai bekerja dan terakhir buang hasil kertas yang sudah keluar dari mesin tadi ke tempat sampah. Yang kedua yaitu cara menggunakan mesin laminating. Yang pertama, kita menghidupkan mesin laminating terlebih dahulu. Yang kedua, tunggu mesin laminating hingga panas. Hal ini dapat kita perhatikan pada lampu indikator. Pada lampu indikator yang memberikan petunjuk bahwa mesin sudah panas. Sembari menunggu mesin panas, kita dapat mengatur kecepatan laminating. Jika kertas yang kita gunakan untuk laminating kertas yang tebal, maka kita mengatur kecepatan laminating dengan kecepatan yang lambat. Jika kertas yang kita gunakan tipis seperti HVS, kita dapat mengatur kecepatannya dengan kecepatan yang cepat. Setelah itu, lapisi kertas yang akan kita laminating dengan plastik laminating. Setelah selesai, masukkan kertas tersebut ke dalam mesin laminating dan tunggu mesin laminating siap sampai selesai bekerja. Agar plastik laminating tidak lengket pada mesin, kita dapat melapisi plastik tersebut dengan kertas HVS lagi.
Bagaimana mengetes sentring kata Universitas Negeri Padang dengan lebar 100 hentakan. Yang pertama yaitu bebaskan pasak pinggir dan pasang kertas pada pinggir kiri lurus skala 0. Selanjutnya bersihkan seluruh pasak tabulator. Yang ketiga, lebar kertas 100 kita bagi menjadi 2 yaitu 50, maka titik tengah dari kertas yang akan kita bagi adalah 50. Tempatkan angka 50 pada tempat yang akan kita ketik dan memasang tabulator. Selanjutnya kita dapat menulis kata Universitas Negeri Padang. Soal nomor 6 yaitu kedudukan mesin tik di antara mesin-mesin lainnya untuk menunjang pekerjaan di kantor saat ini. Penggunaan mesin tik masih dapat kita jumpai di kantor-kantor pemerintahan. Pegawai masih menggunakan mesin tik untuk membuat dokumen seperti kwitansi dan surat pertanggungjawaban. Sebenarnya kwitansi bisa dibuat atau dilakukan dengan komputer, tetapi kebanyakan pegawai sudah terbiasa menggunakan mesin tik karena penggunaan mesin tik yang terbilang sederhana dibandingkan dengan penggunaan komputer. Pada saat ini mesin tik juga digunakan untuk menambahkan tulisan pada nota, faktur dan sejenisnya, karena dengan mesin tik akan lebih mudah menambah tulisan pada dokumen-dokumen yang telah jadi. Penggunaan mesin tik terbilang memiliki kelebihan, yaitu penggunaannya tidak menggunakan daya listrik, maka sewaktu-waktu jika tidak ada listrik, maka pengoperasian mesin tik masih tetap bisa dilakukan dengan baik. Intinya, penggunaan mesin tik saat ini bukanlah menjadi alat utama untuk membuat dokumen karena telah digantikan oleh alat-alat yang lebih canggih, contohnya saja komputer. Tapi mesin tik masih dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu. Baiklah, sekian hasil jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.